Shalom Noah Generation, apa kabarnya? Saya bersuka cita bisa ketemu kembali dengan saudara lewat small group Noah Generation ini. Mari sebelum kita mulai, kita akan bersatu hati, kita akan berdoa bersama-sama. Sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang luar biasa. Tuhan boleh berikan waktu buat kami untuk kami ada di small group ini. Dan sekarang waktunya kami membuka hati kami bagi Tuhan untuk berbicara. Kiranya firman yang sebentar akan disampaikan itu belum menjadi firman yang mengubah kehidupan kami. Roh Kudus berkati semua anak-anak muda di tempat ini. Jadi anak-anak muda yang punya karakter. Jadi anak-anak muda yang punya prinsip dalam hidupnya. Dan mereka semua akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Urapi kami semuanya, bahkan urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Kami terima dan sambut firman Tuhan ini dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita sore ini akan berbicara tentang pemuda yang radikal. Amin. Kasih tahu kanan kirinya, kamu harus jadi pemuda yang radikal. Amin. Silakan. Wow. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita bicara tentang pemuda yang radikal, tentu kita akan bertanya, apa artinya radikal? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, radikal itu artinya adalah orang yang punya prinsip. Ya, jujur, jarang anak muda itu punya prinsip. Anak muda itu identik dengan anak yang belum punya pendirian. Anak yang gampang sekali dipengaruhi, ya. Tapi sore ini kita akan bicara tentang satu tema yang menurut saya inilah hati Tuhan buat kita. Ya, kalau orang-orang muda di sekitarmu adalah anak-anak muda yang tidak punya prinsip, engkau bisa menjadi anak muda yang punya prinsip dalam hidupmu. Amin. Engkau tidak bisa dipengaruhi oleh dunia ini, tapi engkau justru akan mempengaruhi dunia ini. Amin. Kata lain daripada radikal itu adalah orang yang keras terhadap perubahan, dia pingin berubah. Kalau ada anak muda yang rasanya anak muda itu enggak mungkin, anak muda itu harusnya seperti ini, tapi dia mau enggak, saya mau jadi anak muda yang membawa perubahan. Saya pengen jadi anak muda yang beda dengan yang lain, itu namanya radikal. Ya. Tapi kata radikal yang ketiga itu artinya adalah orang yang maju dalam pemikiran dan tindakan. Ya. Ini namanya radikal. Nah, oleh karena itu kita akan melihat dalam Alkitab siapa dan bagaimana menjadi seorang pemuda yang radikal. Mari kita akan buka sama-sama di dalam Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, saya akan membacakan buat saudara. Kalau saudara bisa melihat di slide, mari sama-sama kita membaca ayat ini. Kejadian 39 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. 2, 3. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya, maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf, sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. 6. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apapun selain dari makanannya sendiri. Sampai di sini saja, Tuhan berkati. Amin. Sudah dikasih Tuhan, ada sesuatu yang menarik
yang Alkitab ajarkan. Ya, bagaimana kita bisa menjadi seorang pemuda yang radikal. Nah, Alkitab mencatat ada seorang pemuda yang radikal, namanya adalah Yusuf. Saudara, Yusuf ini adalah pemuda yang radikal. Amin. Kenapa saya katakan radikal? Ya, Yusuf ini adalah orang yang punya prinsip dalam hidupnya. Amin. Sekalipun dia menjadi budak itu bukan rencana dia, tapi ketika dia dijual dan dia harus menjadi seorang budak di rumah Potifar di Mesir, tetapi dia tetap menjadi seorang anak muda yang punya prinsip dalam hidupnya. Nah, apa prinsipnya yang dipegang oleh Yusuf? Anda boleh melihat di situ dikatakan, tetapi Yusuf disertai Tuhan. Ya, ini prinsip. Ya, ini prinsip yang luar biasa. Yusuf boleh dibuang kemanapun. Yusuf boleh menjadi seorang budak. Yusuf boleh dibenci oleh banyak orang. Tapi satu hal yang dimiliki oleh Yusuf adalah Yusuf punya prinsip. Apa prinsipnya? Disertai Tuhan. Amin. Saudara, saya percaya kalau engkau menjadi pemuda yang radikal, engkau menjadi pemuda yang punya prinsip dalam hidupmu, engkau enggak perlu takut keadaan yang menghimpitmu. Engkau tidak perlu takut dengan situasi yang menghimpitmu, karena engkau tahu, karena engkau punya prinsip. Apa prinsipnya? Disertai Tuhan. Nah, bagaimana kehidupannya Yusuf yang punya prinsip, Yusuf yang radikal, Yusuf yang disertai Tuhan? Alkitab mencatat, karena Yusuf disertai Tuhan, maka Tuhan membuat Yusuf berhasil. Amin. Kalau engkau radikal, engkau punya prinsip, maka engkau akan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Yang kedua, bukan cuma itu saudaraku. Begitu tuannya itu tahu bahwa Yusuf disertai Tuhan, maka tuannya itu mempercayakan hartanya kepada Yusuf. Anda lihat yang kedua, orang yang punya prinsip, pemuda radikal itu punya prinsip, dikatakan apa? Maka dia dipercaya oleh tuannya. Kalau Anda ingin dipercaya, jadilah pemuda yang radikal, pemuda yang punya prinsip. Amin. Karena ketika engkau punya prinsip, engkau radikal, engkau akan dipercaya oleh Tuhan. Amin. Tuhan akan pertemukan engkau dengan orang-orang yang bisa membuatmu dipercaya. Tapi yang ketiga yang menarik di sini, pemuda yang radikal, pemuda yang punya prinsip itu. Perhatikan, ketika tuannya itu melihat Yusuf disertai Tuhan, dipercaya, dan Alkitab mencatat sejak tuannya itu mempercayakan hartanya kepada Yusuf, firman Tuhan berkata, maka rumah tuannya itu diberkati. Ini artinya ketika Anda menjadi pemuda yang radikal, engkau akan membuat orang lain diberkati. Engkau menjadi alasan mengapa orang lain diberkati. Dimanapun engkau tinggal, dimanapun engkau bekerja, dimanapun engkau berada, orang yang bersama-sama dengan engkau akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena engkau radikal. Tapi ingat, bagaimana caranya? Disertai Tuhan. Bagaimana disertai Tuhan caranya? Saya percaya bahwa Yusuf itu disertai Tuhan bukan tiba-tiba. Tapi ada satu keputusan dalam hidup Yusuf adalah Yusuf selalu ingin bergaul dengan Tuhan. Yusuf selalu ingin mengenal Tuhan. Yusuf selalu ingin mengalami Tuhan dalam hidupnya. Yuk, anak-anak muda, kalau Anda ingin disertai Tuhan, kuncinya cuma sederhana. Bangun hubungan dengan Tuhan. Lewat apa? Ayo belajar untuk punya waktu untuk berdoa, memuji dan menyembah Tuhan di rumah. Jangan cuma main game. Yang kedua, baca Alkitab. Ayo, siapa di sini yang belum suka baca Alkitab tiap hari? Ayo baca Alkitab supaya engkau jadi pemuda yang radikal, punya prinsip. Amin. Engkau dibuat Tuhan berhasil. Amin. Engkau dipercaya. Dan yang ketiga, engkau akan membuat orang lain diberkati. Kiranya materi ini akan jadi berkat dan saudara semuanya akan diberkati Tuhan. Mari satu hati kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara dan ini waktunya Roh Kudus untuk menyampaikan pesan firman Tuhan kepada setiap kami. Biarlah anak-anak muda di tempat ini mulai menjadi anak muda yang punya prinsip dalam hidupnya, menjadi anak muda yang radikal. Dan kelak ketika mereka radikal, mereka punya prinsip dalam hidupnya, mereka akan berhasil, mereka akan dipercaya dan mereka akan membuat orang lain diberkati.
Kiranya firman Tuhan ini sampai kepada setiap mereka, setiap kami, dan kami melakukan itu dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Bersama-sama kita katakan, amin. Oke, sampai di sini. Nanti sebentar lagi Koko Niko akan bagikan kepada saudara beberapa hal yang akan Anda kerjakan di sharing sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa. Shalom.